etis, kebahagiaan di dunia. Dan ketika kita mengejar dunia, apakah bisa berakibat pada dunia akhirat yang baik? Maksudnya mengejar dunia dengan cara yang baik loh Pak. Apakah juga berdampak terhadap kehidupan akhirat? Jadi pertanyaannya, mana yang didahulukan ketika kita hidup di masyarakat dengan berbagai persoalan? Nah, kita harus menghadapi persoalan yang ada di masyarakat. Misalnya mencari nafkah, misalnya bekerja, kemudian misalnya lagi adalah harus baik dengan tetangga dan sebagainya. Ya, jadi yang diutamakan yang mana? Ini agak membingungkan. Jadi mana yang didulukan? Allah kudu sholat terus, tetapi dunianya kadang-kadang terbengkelai. Atau mungkin kita di dunia, tapi dengan catatan dunia yang baik loh Pak, bukan dunia jelek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang akan kita kerjakan untuk baik mungkin perlu persiapan yang matang. Dalam hal ini contoh saja sholat, supaya tepat waktu. Kalau kita nggak menyiapkan sesuatu dengan baik, tidak akan mungkin tercapai kebaikan. Juga begitu juga dengan puasa sebentar lagi Ramadan. Kalau kita nggak siapkan dari sekarang, ibaratnya kan juga nanti pada saatnya kita nggak bisa maksimal. Apakah itu betul menurut hadis? Apakah kurang yang bermanfaat? Kalau itu ada hadisnya atau suratnya, mohon bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hadis yang mengatakan adunya majru'atul akhirat. Artinya apa? Dunia ini ladang personel untuk akhirat. Maksudnya apa? Kalau tahrisnya hadis ini. Jadi orang yang menanam kebaikan adunya majru'atul akhirat, maka dia akan panen nanti di akhir. Kebaikan-kebaikan yang kita tanam ini adalah kebaikan-kebaikan yang ada tuntunannya, ada pedomannya, Quran dan hadis. Nabi katakan, taraktu fikum amrani wa tadilu ma tahamtum bila. Kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedoman yang baik di dalam hidup ini adalah Quran dan hadis. Jika engkau berkata dengan Quran dan hadis, maka tidak sesat hidup dunia dan di akhirat. Ini yang ditanyakan Pak Tubuh ini katanya dengan ada orang satu hari bertanya pada seorang ahli ceramah dunianya, yang dari mana seperti itu, naik, dokter naik, Zakir naik. Gitu ya. Kue dengan kulali. Zakir naik. Zakir naik. Ketika ceramah di Amerika, ada seorang yang cerdas bertanya, kalau Islam itu agama yang penuh damaian, kebaikan, ya tidak boleh menipu, membunuh, macam-macam, mencuri. Kemudian kalau saya ini seorang yang bisa menulis semua apa yang diminta Islam, apakah saya termasuk orang baik yang akan dimasukkan surga? Pemuda tadi bertanya. Zakir Naik mengatakan Islam itu memang indah seperti itu, ya. Namun untuk menjadi Islam yang kafah ada passwordnya, ya. Tidak cukup dengan kebaikan tanpa password, ya. Tanya, engkau pemuda kuliah di mana? Di Oxford, ya. Oke, di Oxford. Kemudian apakah Anda daftar? Ya, daftar. Kalau nggak daftar nanti saya nggak dapat nilai, nggak dapat apa-apa, ijazah nggak ada sudah. Sama dengan Islam. Engkau berbuat baik seperti apapun, sehebat apapun,
kalau nggak punya paspor ya nggak bisa masuk Islam. Maka harus kayak tahwid ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah asyhadu alla ilaha, itu harus disampaikan dulu. Itu paspornya, itu kata Zulkarnain. Sama itu Pak Tubus. Jadi kalau kita mau berbuat baik, pegangannya kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kita baik semuanya dengan tetangga dan mana-mana, nggak pernah itu menyakiti macam-macam. Tapi orang itu tidak pernah masuk Islam, maka dia kebaikan itu hanya bisa dipakai untuk hidup di dunia saja. Untuk bisa masuk pintu surga, maka harus ada kalimat tauhid, ya, menyatakan diri bahwa dia adalah orang yang beriman pada Allah dan beriman pada Rasulullah SAW. Jadi itu kira-kira yang paling utama itu justru akhirat hidup ini ya. Bagaimana tadi kata Nabi, dunia majratul akhirat. Dunia ini ladang persemaian untuk akhirat nanti, ya. Persemaian itu apa? Jadi kita akan panen raya di akhirat dan kita di dunia ini hidupnya sesuai dengan Quran dan hadis, ya. Itu. Kemudian yang kedua, segala sesuatu ibadah itu harus dipersiapkan. Misalnya Ramadan tiba akan datang, Nabi itu selalu membuka, selalu berdoa dengan doa ketika bulan Rajab, ya. Gimana tuh nyanyi nanti? Allahumma baik ana fi Rajaba wa Sya'bana wa walina Ramadana. Ini kan bagian doa bahwa 3 bulan ini 3 bulan yang sangat utama. Rajab itu katanya, itu dalam satu hadis dikatakan adalah bulan untuk menanam. Rajab ya Bu, kita sudah lepas Rajab, sekarang udah Sya'ban. Sya'ban itu bulan menyirami, ya, nyirami, ya. Yang ketiga Ramadan itu apa? Bulan untuk panen, ya, panen pahala, betul ya? Itu sampai suka-sukanya kita tuh nyanyi seperti itu ya. Artinya Nabi minta agar Ramadan itu tamu agung, ya, akan datang, maka kita siapkan Rajab berbuat yang baik, yang menandur, nanam bagus, kemudian kita sirami di Sya'ban ini agar tidak ada celah apapun yang bisa mengganggu proses kita untuk memenuhi bulan Ramadan yang penuh kemuliaan, ya. Maka itu persiapannya antara seperti itu. Betul-betul. Kalau sholat itu apakah bisa udah diganti dengan hari lain nggak Pak? Sholat? Katakanlah misalnya pada hari ini belum bisa sholat asar. Oh, ketinggalan. Kemudian ketinggalan terus besok bisa itu misalnya. Ya, itu berarti patut dalilnya qadha, di qadha. Ibu-ibu yang berhalangan tidak puasa, ya, itu dia wajib qadha, ya. Qadha ya Bu ya. Qadha. Kalau kita kan nggak ada tamu Pak, Ibu kan ada tamu bulanan itu ya. Nah, kita nggak ada tamu. Tapi mungkin Pak Turbus perjalanan luar kota, ya, sehingga membatalkan, maka itu boleh, ya, boleh dibatalkan. Beri ganti nanti setelah hari raya Lebaran kita ganti lagi. Setelah Syawal kita ganti lagi. Ya. Sholat tadi yang ditanyakan sholat. Oh, sholat. Sholat apa Pak? Qadha. Sholat. Cuman kan perlu syarat-syaratnya qadha Pak. Ya. Tidak sembarang supaya Oh ya, betul. kapan di qadha. Maksudnya itu Pak. Ya. Mengqadha itu syarat utama adalah memang dia itu orang itu berhalangan berat, ya. Ada nggak orang berhalangan berat? Misalnya kalau perjalanan jauh kita bisa jamaah takhir, jamaah takdim, ya, bisa itu kan. Nggak ada halangan, kalau saya tuh nggak ada halangan, pasti bisa sholat itu, ya. Ya pejabat yang sibuk kadang-kadang nggak sholat. Nah, ini Saya kemana-mana terus dia sholat kapan loh? ini yang nggak boleh dulu ya. Ya. Saya kadang-kadang juga, mohon maaf ya, saya pernah jemput Gus Dur di bandara. Ya. Datangnya itu siang sebelum dulu, terus seminar di Balai Kota, terus kemudian selesai saya antar ke bandara lagi, kan nggak sholat luhur, dia itu Hilang tuh ya. dan sholat asar nggak sholat, Ya. terus kemudian naik pesawat pulang. Terus saya pikir ini sholatnya Gus Dur kapan? Luhur sudah menghilangkan luhur sama asar. Itu gimana Pak kalau? Jadi gini nih, kalau orang yang usul betul,
uzur, halangan yang betul itu mengkodok boleh. Tapi kalau sengaja, wong yo waktunya ono, ya waktunya ada, kesempatan ada, gampangke itu nggak boleh. Prinsipnya gampangke Pak, jangan gampangke untuk mengkodok. Maka as-salatu awalu liwaktiha, sholat yang baik adalah sholat yang tepat waktu. Jangan nunda-nunda sholat. Begitu tunda Pak, ada tamu lupa terus akhirnya hilang sholatnya kan. Nah itu nggak boleh gampang seperti itu. Jadi itu bisa kalau uzur ya, uzur karena sakit berat atau macam, sehingga putranya mencatat ibuku meninggalkan ini. Padahal soalnya sholat dengan isya itu nggak boleh. Orang sadar sakit tapi aku tuh nggak bisa gerak, nggak bisa wudhu gitu kan. Kan itu. Kalau si ibu kategori uzur enggak ya? Ya? Kalau si Oh enggak, itu enggak uzur itu. Itu manajer waktu. si ibu Bagi waktu ya. harus melayani masyarakat Ya. misalnya gitu tuh Pak. Ya. Bukan Jadi uzur itu ya. enggak uzur itu masih waktu. Waktu. Saya pernah seperti itu Pak. Ya. Tapi saya selalu diingatkan untuk ayo kita sholat dulu. Yang terbaik adalah selalu nyimpan wudhu. Yang wudhu itu begitu ada terus langsung wudhu, langsung sholat kemana saja sholat ya. Karena sama bumi adalah tempat untuk sholat. Gitu. Mungkin Ibu, silakan. Al-Baqarah 183 katakan kan. Ya ibadah tahu kutiba salam kutiba alaihi jadi ya mukama kutiba alaihi min qablikum la ta'tun ayam ma'dudat amal kami maido sahabat itu ada itu arahan Pak. Jadi orang bayar fidyah itu ibu-ibu itu yang saya menyusui ya. Ibu menyusui itu tidak wajib untuk tadi puasa qadha. Kayak ibu menyusui hamil itu boleh dia membayar fidyah. Sakit karena tua, uzur tua ya, sakit itu bisa membayar fidyah. Itu. Jadi kalau misalnya bahu jalan jauh gitu ya, terus lupa puasa itu atau enggak puasa, besok bayar fidyah aja. Itu nggak boleh, karena kondisi sehat harus tetap mengkodok puasa tadi. Gitu ya, paham ya? Ibu udah paham kan? Dasar-dasar ya. Oh, Dasar. ini kan pertanyaan Pak. Dasar-dasar. Sudah dengar Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Terus bisa Terima kasih Pak atas waktunya. Saya ingin ini Pak nomor 13 menyayangi makhluk hidup lainnya. Rahmatullah alamin itu mau dijelaskan Pak. Matur suwun. Oh, yang tahu tegas. 13. Banyak makhluk hidup lainnya. Ini Bu, kata ayat rahmatal alamin itu adalah untuk Muhammad dan seluruh umatnya ya. Rahmat untuk alam semesta. Artinya kalau rahmat, ada kata rahmat itu berarti kita harus bisa memelihara, bisa berhubungan baik, bisa memberikan yang terbaik, bisa menolong, kasih sayang kepada makhluk lain. Apa saja itu? Pada binatang yang teraniaya ya. Kita bisa memberikan bantuan pertolongan. Tumbuh-tumbuhan yang kita lihat rusak ya, kita bisa membetulkan agar tumbuhan itu tidak rusak. Apa saja yang dirasa kita ini bisa membantu untuk kehidupan ya, tidak hanya kepada manusia tapi kepada siapa saja yang membutuhkan, itu adalah rahmatan lil alamin. Contohnya ya dalam kitab Duratul Nasihin Ibu ya, dalam kitab Duratul Nasihin saya pernah baca ya, mungkin ibu juga pernah mendengar, ada seorang pelacur ya. Ingat ya ibu ya, saya pelacur yang dia ingin bertobat ya. Kemudian dalam perjalanannya itu dia dihadapkan dengan situasi di mana ada anjing yang terperosok sehingga kehausan ya. Ketika itu muncul nalurinya pelacur tadi itu, karena tobatnya dia dengan sepatunya dia mengambil air kemudian diminumkan pada anjing, dan airnya menolong anjing itu, dan itu
di riwayat itu dikatakan dengan sahih bahwa itu termasuk ahli surga 11 ini. Ya itu misalnya. Atau si fulan yang tiap hari berbuat maksiat, ya itu juga dalam kisah Suatu Nasihat juga ya dalam kitab itu. Ahli maksiat si fulan ini pada suatu hari dia akan tobat mendatangi ulama. Ulama tadi katakan, aku telah mengurus 99 orang, ya. Ulama mengatakan, wah terlalu besar, terlalu banyak, nggak akan diampuni. Maka digerakkan dibunuh jadi 100. Ya, ulama ini dibunuh gitu. Dia bersaksi, dia kembali mencari ulama yang lain. Ulama lain katakan bahwa sebesar samudra pun kalau engkau tobat, Allah akan buatkan rahmat, ampunan. Maka kemudian dia meninggalkan tempat maksiat menuju ke tempat orang-orang yang soleh. Di tengah jalan dia meninggal, ya. Dia belum pernah sholat, belum pernah apa-apa, tapi itulah rahmat Allah mendahului. Ketika meninggal di tengah jalan terjadilah perebutan antara malaikat maut dan malaikat yang akan membawa dia ke neraka. Ternyata Allah memberi ampunan. Maka cobalah hitung jarak dari tempat maksiat ke tempat meninggal dan tempat meninggal ke tempat orang-orang soleh. Ternyata lebih dekat ke tempat orang-orang soleh. Maka ampunan Allah datang dan dia masuk ahli surga. Ini kan ada riwayat betul, ya bohong-bohongan ya. Jadi ibu-ibu sekalian, bahwa rahmatan ini berlaku untuk kita semuanya, untuk seluruh makhluk hidup ciptaan Allah agar saling kasih mengasihi. Ya. Itu ibu barangkali yang saya jelaskan. Ini ada sudah tiba, nggak terasa. Demikian. Kalau tidak ada lagi, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.